Nah, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus, berarti Roh Kudus itu rohnya Yesus. Nah, Oke, artinya ketika rohnya itu nggak ada, itulah kematiannya kan? Betul? Iya. Betul ya? Ketika di 14:34 atau Markus lah ya, 27:46 itu, Eli Eli lama sabachthani itu artinya apa, Luga? Allah, aku mengapa kau meninggalkan? Nah, itu rohnya udah nggak ada kan, hilang kan rohnya. Kenapa dia bisa ngomong? Harusnya mati itu. Itu kalau rohnya Yesus adalah Roh Kudus itu. Begini. Atau lo mau bilang bahwa jasad Yesus itu bisa ngomong tanpa roh? Begini, saya kan kemarin sudah berdebat dengan beberapa orang dan bantahan untuk roh Yesus cuma ayat ini. Kenapa ayat ini rohnya Yesus di sini? Ini juga kamu pasti nyontek dari yang kemarin bisa debat kita seminggu yang lalu. Jadi setiap saya ngomong bantahannya cuma ini. Jadi artinya kalian tidak punya bantahan lain selain pada ayat ini ya. Oke, saya jawab begini. Ya. Yesus mengatakan, apa engkau meninggalkan? Artinya dia baru bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Emang akan kenapa? Kan rohnya hilang. Itu artinya Allahku, rohnya itu meninggalkan dia kan, meninggalkan jasadnya dia. Di situ kan dia, di situ baru ngomong, dia baru nanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya berarti rohnya masih ada. Rohnya masih ada dong. Iya, makanya kan beberapa lama kemudian kan dia langsung paradok. Coba jelasin dengan apa lebih rasional gitu. Iya, makanya kan ayat ini kan kalau diplesetin dikit kan bisa jadi jurang. Nah, ini bukan diplesetkan, itu rohnya udah meninggalkan dia, tapi dia jasadnya masih bisa ngomong. Lu tahu dari mana? Emang lu lihat? Itu kan kalimatnya, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku kenapa engkau meninggalkan aku? Orang kan ngomong future tense itu past tense. Itu past tense dong. Begini ya. Makanya kan supaya kita tidak bergelut di sini, tolong kasih 2 sumber lain atau 2-3 sumber lain yang mengatakan roh Allah bukan roh Yesus. Bukan, nggak begitu dong. Kan teorinya tuh dari lu. Teorinya rohnya Yesus adalah roh Allah. Kan gitu, itu teorinya dari lu. Harus dipertahankan, jangan gua yang pertahankan. Gua bertanya berdasar makanya kan begini. Untuk membuktikan roh Allah bukan rohnya Yesus, kita kumpulkan beberapa sumber. Misalnya kalau lu bisa pertahankan ini dengan argumen yang rasional, bisa itu. Itu baru benar. Baru akademis itu, lu jangan gua dong yang menyanggah. Gua cukup menyanggah dengan satu butir ini kok. Enggak bisa begini, karena untuk membuktikan kalau memang roh Allah bukan Yesus, tentu semua tindakan akan menunjukkan bukan. Sekarang ini yang perlu dibuktikan adalah rohnya Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya, dan itu adalah tesis lo. Tesis lo gitu loh, Luka. Iya, berarti lo tidak punya kemampuan lagi menunjukkan ayat-ayat pendukung lagi. Nggak perlu. Karena lo yang perlu mempertahankan tesis lo ini, argumen lo. Karena Yohanes 14:26 bukan Yesus, bukan. Iya, jelaskan dengan rasional ini. Ketika rohnya tidak ada, ketika roh kenapa jasadnya masih bisa ngomong? Dalam Yesaya 61 ayat 1 tidak ada dikatakan oleh Musa, roh Allah yang turun dalam nama Yesus ada pada aku. Tidak ada, Bang Luga. Jangan dipaksakan sesuatu yang 14:26 sudah jelas. Itu kan perjanjian baru yang saya tanya. Apakah Yesus itu baru menjadi Tuhan Israel di abad 1, sedangkan Allah yang mengutus Musa, Abraham, Yakub, Ishak, Salomo. Gini ya, di perjanjian lama karena nama Yesus belum dinyatakan, ada ciri Tuhan selain daripada nama, itu gelar. Nah, kenapa di perjanjian baru Yesus yang sudah datang sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia juga mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan, tidak kedengaran. Yohanes 5:37. Jangan lari dari tema dulu. Jangan lari dari tema. Kita lari. Saya sedang memberi referensi kepada Anda. Masa kamu bilang saya lari? Saya tidak pernah lari, Bang Luga. Ya udah. Di mana-mana. Begini. Jadi sekarang saya cuma gini. Karena saya tidak suka mendengar kalau asumsi gitu. Kan saya bilang tadi Alkitab tidak dikatakan dalam nama Muhammad, dalam nama Musa, dalam nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam nama Yesus Roh Kudus turun. Berarti kan itu kan rohnya Yesus sendiri. Orang atas nama dia gimana sih? Bang Luga. Misalnya gini, arti Roh Kudus turun atas nama Yesus itu begini. Biarkan dia jelaskan secara rasional. Ketika
rohnya sudah pergi, kenapa jasadnya masih bisa ngomong? Sama juga pertanyaan saya, kenapa saya ada Roh Kudus di dalam diri kamu nggak ada Roh Kudus? Sama itu pertanyaannya. Tadi katanya roh gue punya roh sendiri, Musa punya roh sendiri, Tapi lu nggak dipenuhi punya oleh Roh Kudus. Lu punya roh Enggak. sendiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Yesus kan rohnya satu, kata lu tadi. Makanya kan gue udah bilang, Ah, kalau kita rasional. Kalau kita untuk membenarkan suatu case, yang lain juga itu harus sinkron semuanya. Jadi nggak bisa kita menurut kita ini, tapi yang lain berantakan semuanya, nggak bisa. Makanya di dalam diri lo nggak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya atas nama Yesus. Dan lo kan tidak percaya nama Yesus. Makanya di dalam diri Iya lo udah, nggak ada iya Roh udah Kudus. jelaskan secara rasional ini. Matius 27, Markus ya. Jelasin aja rasional bagaimana. Kan rohnya Yesus itu Roh Kudus karena turun atas nama Yesus. Udah itu Nah. dia terpatu. Nah, ketika dia Ini kan bilang cuma Eli masa baktani, kan rohnya udah hilang itu. dugaan-dugaan lo. Itu kan cuma dugaan-dugaan lo. Ini past tense. Bukan dugaan. Eli masa baktani. Ada Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu past tense. ada nggak tulisan pasien? Bukan. Kalau mau bilang future tense, mengapa engkau akan meninggalkan aku? Nah, itu baru future tense. Dulu begini ya. Bisa orang ingin mati, dia udah tahu akan mati. Tapi dia belum mati, dia akan mati. Maka dia bisa ngomong. Nih ya, ini khususnya di Matius ya. 15:34 dia bilang Eli Eloi Eloi lama sabaktani. Kemudian di 37 baru dia lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Ini ada rentang 3 ayat loh, 4 ayat loh. Tapi dia udah bilang kenapa engkau meninggalkan aku? Ayo, come on, rasional juga. Bisa jadi interpretasi lo ini yang salah. Dulu ya. Yesus kan berkata, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" Pertanyaannya, memang yang mau ditinggalin siapa? Lagi ngapain emang? Kan itu pertanyaannya. Apakah lagi jalan-jalan? Lagi disalib ini kan lagi disalib. Iya, berarti alasannya Yesus mengatakan, nah dia tahu pas dari tubuhnya, makanya dia ngomong seperti itu. Bukan akan. Engkau meninggalkan aku, itu past tense. Gimana jadi, kenapa sudah meninggalkan itu, sudah pergi itu rohnya itu. Kenapa Yesus pas lagi ngopi aja, kenapa di situ dia nggak ngomong? Kenapa pas disalib? Misalnya nih, tanya sama Yesus lah. Tapi kan kita cuma menganalisa dari kalimat dia. Makanya kan kita tahu, dengerin dulu, jadi potong dulu. Kenapa Yesus mengatakan itu? Apakah gara-gara memang udah janjian? Terus yang kedua, apakah karena memang rohnya mau mati? Bukan, sudah mati nih, rohnya udah pergi. Matius 15:34, rohnya udah pergi tuh. Ini memang anak saya. Ini udah pergi aja lah. Ya, ini bukti ini pasalnya pasal 15. Takutnya minta ampun nih orang. Lu diam dulu, kalau lu injek-injek lu. Ya nggak bisa. Lu bertentangan dengan ayat lu sendiri. Bisa lo diam. Itu faktanya lu gak. Ayo, interpretasi lu bisa salah lo. Bisa diam 2 menit aja. Lu diam. Oke, gue kasih 3 menit, silakan. Jangan hutang ya, karena neraka itu udah pasti buat ngerin. Yesus ini berkata seperti itu, apa nggak pas ngopi? Bang, atau tinggalkan aku. Kenapa pas salib memang udah pas mau mati. Sudah sering ngomong akan mati. Berarti Yesus mengatakan ini karena sebentar lagi akan mati. Dan bukan mengapa kau meninggalkan aku. Artinya itu dia menanyakan bahwa kenapa meninggal, bahwa itu akan terjadi. Makanya dia bertanya duluan dalam bentuk kenapa sih Tuhan ninggalin gua? Karena dia tahu dia akan mati. Bukan berarti rohnya udah ninggalin terus dia mati ditinggalin lagi, berarti dia udah ditinggalin 2 kali dong. Udah pertama ditinggalin, woi kemana woi, terus mati lagi. Ngapain lo ditinggalin 2 kali? Jadi di situ iya, jadi jangan lo berpikir udah ditinggalin terus mati ditinggalin lagi, jadi 2 kali ninggalin berarti. Jadi jadi ini, supaya itu tidak menjadi polemik di antara kita, kan 3 kasus lagi yang menunjukkan Roh Allah bukan Yesus. Ini buku lo ini nggak ada kewajiban gue tentang buku lo. Gue cuma membaca dari buku lo. Iya, berarti lo nggak bisa menyimpulkan Roh Allah itu bukan Rohnya Yesus dari 1 kasus. Tidak. Karena nanti akan bertentangan dengan ucapan Yesus yang mengatakan Roh Kudus akan turun atas nama aku. Iya, pasti bertentangan. Ini gue share screen nih. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu past tense. Ya udah. Oke. Itu kan statement lo. Oke. Sekarang gue tanya lagi. Sama lo. Kalau memang seperti itu masuk lo, kenapa dalam diri lo nggak? Bang Luga, saya jawab. Bias. Itu bias, pertanyaan bias itu. Bias topik itu yang lagi dibahas ini kok.
Saya jawab Bang Arman. Iya, Bang Didi. Ini karena Alkitab Bang Luga. Enggak bisa itu pertanyaannya Saya enggak. jawab Bang Luga. Enggak. Alkitab itu Bang semua Luga. berkaitan. Bang Luga saya jawab Bang Luga. Bang Luga, Bang saya jawab ya. Enggak paralel tuh. Yes. Bang Luga mengatakan bahwa di selain Yesus itu tidak ada roh Allah, betul? Bukan seperti Bang Luga, betul? Nabi dipenuhi roh Allah, tapi roh Allahnya itu bukan milik atas nama Nabi itu, karena roh Allah itu cuma atas nama Yesus. Tadi, iya artinya roh Allah itu hanya untuk Yesus, betul? Atas nama Yesus, bukan hanya untuk Yesus. Aduh. Gak gini loh Bang Luga. Tadi Bang Luga mengatakan bahwa di diri kita tuh punya rohnya berbeda gitu kan, bukan roh. Kalau Yesus kan dapat rohnya dari Allah kan begitu, betul? Kalau yang lain kan bukan, punya roh sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita share nih ya. Siapa nih yang share nih? Coba. Ambil Bang. Gak bisa? Bisa lah. You cannot? Bisa. Oke, sebentar ya. You cannot start screen. Itu yang siapa yang ini yang screen? Si screen siapa itu? Hadis itu. Mana? Sorry. Saya ini Bang Luga, saya coba minta kita compare ke sini ya Bang Luga. Coba Bang Luga ini Bang Arman tolong keluaran 31 1 sampai 5 Bang Luga. Bang Arman tolong. Alkitab itu harus sinkron semuanya, bisa satu dia nggak benar, tapi Waduh, ini menyangkut. Coba jadi sama topik saya nih. Bias enggak? keluaran share dulu dong Bang Didi. Saya tahu enggak saya ini gitu. Nanti kalau kayak gitu jadi menyangkal. Jadi bias saya jadi gini. Bukannya bias, harus semua tuh harus sinkron. Nggak boleh jadi keluaran berapa? 31 1 sampai 5. Itu. Kenapa? Coba dibaca Bang Luga. Mana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjukkan Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Nah, gimana itu? Jadi, kita nggak usah baca ke bawahnya. Oke, kita di situ aja. Bahwa roh Allah itu tidak kepada Yesus saja, gitu loh. Kepada semua orang di sini diberikan roh Allah, gitu loh. Paham ya? Jadi, apa yang disampaikan oleh Bang Luga itu tidak sesuai gitu loh, Bang Luga, menurut saya. Gimana Bang Luga? Lanjut. Ini, saya bilang, Allah ini menabi sama Tuhan semesta alam. Harus ada atas nama Tuhannya. Nah, karena Tuhan itu belum dinyatakan namanya, masih belum print, masih terang, belum diajar. Orang harus menerima roh atas nama Tuhan. Lalu di zaman perjanjian baru, Tuhannya jadi manusia. Roh Allahnya tetap turun atas nama Tuhan. Tapi karena Tuhannya sudah menjadi manusia di dalam Yesus dan roh Allah. Tadi Bang Luga tidak mengatakan begitu. Tadi Bang Luga mengatakan roh Allah itu hanya diberikan kepada Yesus, kepada yang lain tidak. Karena manusia dan lain-lain itu punya roh sendiri-sendiri. Padahal di Keluaran 31 1 sampai. Tadi pun saya ngomongnya begini. Tadinya ya, bukan yang sekarang. Saya ngomong begini tadi. Dari tadi saya ngomong roh itu atau roh kepada para nabi. Di zaman perjanjian baru bukan kepada semua orang, hanya kepada para. Lalu di zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu baru kepada banyak orang. Itu pun hanya kepada yang percaya atas nama di mana kunci dari Roh Kudus itu turun. Kan roh Allah ini turun kan ada nama Tuhan. Nama Tuhan roh Allah turun. Kalau nggak Tuhan roh Allah nggak turun. Nah Tuhan ini baru yaitu nama Yesus. Robot, ya, jadi nama Tuhan ini sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Makanya roh Allah hanya turun jadi kok nggak bisa minta roh Allah turun nggak gitu, harus atas nama Yesus. Nah karena Muslim tidak mempercayai nama Yesus, berkuasa hanya mempercayai nama Subhanahu wa Ta'ala, karena kudus itu tidak ada di dalam diri kalian. Zamannya Musa nggak ada loh itu yang percaya Yesus, tapi roh Allah udah diberikan. Di zamannya Musa turun nama Tuhan, tapi nama Tuhan ini belakangan nama Tuhan dalam perjanjian lama itu YHWH di dalam bentuk belum bisa dilaunching, artinya masih dalam janji, masih dalam buat, makanya YHWH Yahweh kan, dan itu nggak bisa disebut kalau di dalam bangsa karena nama itu belum diluncurkan. Kita tahu bahwa roh Allah itu kata Tuhan. Jadi ini loh di kalimatnya telah kupenuhi dia dengan roh Allah, artinya telah sudah. Lihat Tuhan itu atas nama dipenuhi roh Allah juga. Aduh robot sinyal.
Tuhan. Nama Tuhannya siapa di perjanjian lama belum dikasih tahu. Oh, suaramu loh. Pelihara berikan kepadaku. Gangguan banget ini dia. Jadi Berarti kalau ditegur nanti ini berfirmanlah Udah Tuhan jelas kepada belum? Musa, kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apa yang masalahnya di sini? Bang Luka mengatakan bahwa roh Allah itu hanya kepada Yesus, sedangkan yang lain aja roh Allah dapat itu. menurut Ya, menurut Yesus. artinya gini loh, Mbak, interpretasi lo tuh nggak universal. Boleh Iya, aja interpretasi, tapi tidak universal terbukti. Belajar sama mau ngajarin orang lebih baik. Iya, tapi jangan berarti dong kalau belajar sama Yesus. Iya, Alkitab kita dia lah. Dari tadi lu generik lo dalam menyimpulkan sesuatu, lu generik. Berarti, nah gitu, nggak boleh begitu. Nggak gini, oke, nggak berarti kita baca ucapan Yesus aja yuk, jangan Ya, berarti yuk. Boleh. Oke, menurut Yesus, Roh Kudus hanya turun atas Yohanes 14:26. Itu menurut Yesus, bukan berarti Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya, Ya. kalau tidak pakai nama Yesus, Tuh berarti itu artinya ya udah, kalau Roh itu Kudus turun atas nama generik lagi itu. Yang bilang hanya atas nama Yesus siapa? Kan lu doang. lu Hanya. baca itu, bukan Ya, baca ulang. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama siapa? Yesus. Dalam namaku. Iya, hanya Ya dalam udah. nama Yesusnya mana? Hanya dalam nama Yesus. Loh, di situ dikatakan Roh Kudus akan diutus dalam nama. Iya. Berarti kan? Ada berarti kan? Berarti sih kan dibilang Roh Kudus akan diutus dalam namaku. Bisa dalam nama yang lain kan? Loh, Hanyanya kok mana? dalam nama yang lain? Hanya mana? Hanyanya mana? Kata hanyanya itu. Oke, silakan turunkan Roh Kudus Muhammad, silakan gue tuh.